Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang akan kita urai adalah Tajwid Surah Ali Imran ayat 144 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may, di sini ada hukum idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka cara bacanya, nun sukun dileburkan ke ya, masuk ke ya. Wa may sambil didengung. Wa may yang berikutnya di sini ada hukum ikhfa ab'ad karena nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Maka bunyi nun sukunnya tidak jelas N melainkan disamarkan menuju huruf qaf disertai dengungan. Dan paling dengungnya besar karena qaf makhrajnya jauh dari nun. Paling eng. Wa may yanqalib. Berikutnya di sini ada hukum qalqalah sughra. Karena huruf qalqalah ba sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Cara membacanya dipantulkan ba-nya dengan pantulan yang kecil saja ya dan tetap dialirkan. Wa may yanqalib ala lam at-tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membunyikannya, lam ini dipanjangkan 2 harokat saja. Ala aqibaihi. Bai di sini ada huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Cara membacanya adalah dilembutkan ya, bai. Ala aqibaihi falai. Berikutnya di sini ada hukum idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka cara bacanya nun sukunnya dileburkan ke ya disertai dengungan. Jadi bukan falan tapi falai dan tahan. Falai yadurra. Huruf ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya ini berbaris fathah. Maka cara bacanya ro-nya dibaca dengan tebal, pangkal lidah dinaikkan ya. Yadurra. Dan bunyinya lebih mengisi rongga mulut kita ya. Falan yadurrallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya barisnya di atas. Jadi bacanya tebal, pangkal lidah diangkat. Falan yadurrallah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara bacanya alif lam ini tidak dibaca lewatin, diidghamkan langsung ke lam berikutnya atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Falan yadurrallah. La mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Maka cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Falan yadurrallaha syai huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Syai'a dan a ini adalah jawaban untuk pertanyaan hari kemarin.
Jawabannya kalau berhenti di sini hukumnya adalah mad iwad karena ada baris fathah tanwin yang diberhentikan atau diwakafkan. Maka cara bacanya baris 2 ini jadi 1 jadi a dan panjangkan 2 harokat. Syai'a dan hati-hati tertekan ya. Syai'a. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti di sini lebih utama. Wasayaj. Berikutnya ada hukum qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu jim yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Maka cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap dialirkan. Wasayajzillah. Jadi jimnya tetap terbaca jelas ya. Tidak dimasukkan ke zai walaupun bunyinya agak mirip-mirip. Wasayajzillah. Wasayajzi kalau berhenti di sini hukumnya adalah mad tabi'i karena huruf ini sebetulnya ya sukun ya mad. Ya sukun didahului kasrah maka panjang 2 harokat. Tapi dibaca panjangnya hanya kalau berhenti saja. Sedangkan jika tidak berhenti mad tabi'i ini gugur. Zainya pendek. Wasayajzillah langsung tekan ke lam. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun yang bertemu. Huruf sukun pertama adalah ya sukun, huruf sukun kedua adalah lam sukun. Karena pada lam sukun mengandung pada lam tasydid mengandung lam sukun dan lam fathah. Jadi ada sukunnya ya. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama. Jadi kalau wasol zainya pendekin. Wasayajzillah. Lam pada lafaz Allah dibaca secara tarqiq karena huruf sebelumnya yang zai barisnya di bawah kasrah. Bacanya tipis, data lidah belakangnya ya. Bunyinya lah. Wasayajzillah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini tidak perlu dibaca, lewatin aja, langsung dimasukkan ke lam berikutnya atau idgham syamsi. Wasayajzillah. La mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, maka dibaca panjang lamnya 2 harokat. Wasayajzillahu syah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu shin, maka alif lam ini tidak perlu dibaca. Sya mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf shin, maka shinnya panjangkan 2 harokat. Syakirin. Ra ini dibaca secara tarqiq karena ra-nya berbaris kasrah, bacanya tipis, lidah datar. Rin mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang didahului kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Jadi ri-nya ini panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Syakirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a
wa sayajzillahu syakirin. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.